Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pelajaran ke-13 ya, yakni tentang keadaan-keadaan binanya fi'il amr. Dan biasa ya di kitab silsilah ini terbiasa penyajiannya itu dengan bentuk apa? Dibawakan nas dulu, nasul qiraah, dibawakan nas teks-teks Arab ya, bacaan, yang dari situ kemudian diberikan jadwal, tabel, beberapa kalimat yang akan dibahas yang terambil dari nasul qiraah tersebut. Mafhum? Baru nanti akan datang penjelasan kaidah-kaidah dari tabel tersebut yang memang terambil dari nas yang sudah dibaca itu. Di sini kita baca dulu nasul qiraahnya, nas yang dibaca dulu, nas bacaannya. Di sini pelajaran 13 terambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ada berapa ayat? Sampai 7 ayat. Ya, kalimatul jadiyah sudah tadi ya, mufradat yang perlu dihafal, bahkan wajib. Ayat pertama, qala Allah Ta'ala yukhatibu nisa'an Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman mengajak bicara kepada istri-istri Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad. Ya. Allah berfirman wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Tegakkanlah salat. Hendaklah kalian wahai istri Nabi kerjakan salat, tegakkan salat, keluarkan zakat, dan taatlah pada Allah dan Rasulnya. Ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya hanya saja Allah ingin, ya, Allah menginginkan untuk menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait, dan ingin membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Ini dalam surah apa? Surah Al-Ahzab. Ayat berapa ya, Pak? 33. Mafhum? Ayat yang pertama. Yang kedua, wa qala Allah Ta'ala yukhatibu Musa wa Harun alaihimassalam. Allah berfirman mengajak bicara Musa dan Harun alaihimassalam. Semoga Allah memberikan salam kepada keduanya. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia amat melampaui batas, karena dia mengaku sebagai Rabb. Ana rabbukumul a'la gitu ya. Dia bilang ana rabbukumul a'la kepada kaumnya. Ya, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Maka Allah perintahkan Musa dan Harun untuk dakwakan dia. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Mafhum? Faqula lahu qawlan layyina. Dan ucapkanlah ya kepadanya dengan ucapan yang lembut. Padahal Fir'aun orangnya kejam, bengis. Tapi tetap Allah perintahkan kepada mereka berdua untuk berdakwah dengan ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, semoga saja dia akan ingat, mau mengingat Allah dan takut kepada Allah. Dalam surah apa? Thaha ya. Ayat berapa? Ayat 43 dan 44. Ya, perintah Allah kepada Musa dan Harun untuk mendakwakan Firaun karena dia melampaui batas.
idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula qawlan layyina liyatadhakkar aw yakhsha. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha gitu ya, seperti itu. Lupa. Ayat yang ketiga, wa qala Allah Ta'ala yukhatibu Maryam alaihas salam. Allah mengajak bicara kepada siapa? Pada Maryam. Ya. Ummu Musa, ibunya Musa. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyya. Ya, gerakanlah. Jadi pohon kurma itu diginiin. Ya, itu gerakan. Padahal Maryam ketika itu sedang lemah, mau melahirkan Isa. Tapi Allah perintah untuk gerakan. Ya, gerakan. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, gerakanlah batang korma itu. Ya. Ya, tusakit alaiki rutoban janiyya, akan gugur. Ya, akan gugur ya untukmu kurma yang sangat segar, yang sudah siap dimakan. Rutoban janiyya, kurma yang memang sudah layak untuk dimakan untuk Maryam dan anaknya. Mafhum? Tusakit alaiki rutoban janiyya. Kemudian apa? Fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah, minumlah, dan jadilah engkau penyejuk mata. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Makanlah, minumlah, dan jadilah engkau penyejuk mata. Dan jika engkau melihat seseorang manusia, maka katakanlah kepadanya faquli, maka katakanlah inni nadartu lirahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk saum. Saum itu maksudnya diam, tidak bicara, bukan puasa. Ya. Aku bernazar untuk tidak berbicara. Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan mengajak bicara hari ini kepada seorang manusia pun. Ya. Falan ukallimal yauma insiya. Falan ukallimal yauma insiya. Pada manusia, pada siapapun aku tidak akan ajak bicara. Ini yang ketiga ya. Dalam surah apa? Surah Maryam 26 dan 27. Yang keempat, wa qala Allah Ta'ala yukhatibu rasulahul karim. Dan Allah berfirman mengajak bicara kepada Rasulnya yang mulia. Itu siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, penutup para nabi dan rasul, nabi yang terakhir, yang mulia. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Ya. Allah perintahkan Rasul untuk berdakwah dengan apa? Dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Rabbmu. Itu apa? Pada Islam. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Nanti kita akan bicara tentang fi'il amr. Tentang fi'il amr. Yang kelima, ayat yang kelima. Ya, ayat keempat sudah paham. Perintah untuk ad-da'wah. Allah perintahkan Rasulnya untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi dakwah itu kepada Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada pribadi, bukan kepada golongan, tapi dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah, kepada Allah, agar mereka kembali kepada Allah. Itu ya, kembali kepada apa? Kepada Islam yang Allah turunkan agar sampai kepada Allah. Ya, kalau mengajak
kepada Allah tapi bukan kepada Islam, nggak akan sampai. Karena Islam ya adalah agama syariat yang Allah turunkan agar sampai kepada Allah, gitu ya, seperti itu. Mafhum? Yang kelima, wa qala Allah Ta'ala yukhatibul mu'minin. Allah Ta'ala berfirman mengajak bicara kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, gitu. Itu ayat lanjutannya gitu ya. Mafhum? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yang keenam, wa qala Allah Ta'ala yukhatibu Musa alaihi salam. Allah berfirman mengajak bicara Musa alaihi salam. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u. Lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu. Mana Musa punya tongkat. Wa alqi ma fi yaminik, ya, talqaf ma sana'u. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kanan, itu tongkat. Ya, niscaya dia akan menelan apa yang mereka perbuat. Itu apa? Ular-ular kecil, ya, sihir dari para dukun itu. Dukun-dukunnya Fir'aun. Maka Allah perintahkan, ya mereka kan melempar ya tongkatnya, maka jadi ular. Manusia pada takut. Maka Allah perintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya akan memakan ular-ular kecil-kecil itu. Jelas? Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Dalam surah apa? Surah Thaha ayat 69. Tadi yang ketiga itu surah Al-Ahzab ya, ayat 70. Kemudian yang terakhir, wa qala Allah Ta'ala ala lisani Luqman yusi ibnahu. Allah Ta'ala berfirman melalui lisan Luqman berwasiat kepada anaknya. Wa qala Allah Ta'ala ala lisani Luqman yusi ibnahu. Allah berfirman kepada Allah Ta'ala berfirman melalui lisan Luqman, ya, yang berwasiat kepada putranya, pada anaknya laki. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah salat, ya, perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang munkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sabar terhadap musibah yang menimpamu. Wasbir 'ala ma asabak. Sabar, terutama sabar ketika berdakwah, ya, karena perintah dakwah nih, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Jadi ketika dakwah, ada musibah dalam dakwah atau secara umum, musibah apapun, kalau ada musibah maka disuruh bersabar. Masih ada waktu? Habis? 5 menit lagi? Ya, kita lanjutkan nanti. Sekarang istirahat ya. Pada pekan yang akan datang ya kepada pembahasannya insyaallah ta'ala.